Orang yang punya dua muka, datang ke sini dengan bawa muka, datang ke sana bawa muka yang lain. Hakada. Sehingga Nabi Muhammad mengatakan la yadkhulul jannata namam. Siapapun yang pengadu domba, dia tidak akan pernah masuk surga. Ada jaga lisan kita. Wasairil alfadhil muharramah. Begitu juga seluruh ucapan-ucapan yang diharamkan. Orang muslim ucapannya tidak kotor. Apalagi perkataan yang kita sendiri malu mendengarnya. Bil khusus perempuan-perempuan kita di era digital, Masya Allah, jangan sampai karena ingin viral dan lain sebagainya ngebikin konten mengeluarkan ucapan-ucapan ma yustahya minhu, perkataan yang kita pun ngedengarnya malu, menyebutkan area sensitif di yang ada di batang tubuh manusia lah. Jangan. Ada, Masya Allah. Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa orang yang benar-benar beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, maka hendaklah dia mengucapkan perkataan yang baik. Yang baik menurut Allah, yang baik menurut Rasulullah. Ucapkan suatu ucapan yang dibenarkan oleh Allah dan Rasulnya, bukan dibenarkan oleh orang lain. Begitu juga dalam penyampaian seperti ini, para da'i, para ulama, para asatidzah, para guru-guru mengajar, ajarkan sesuatu yang dibenarkan oleh Allah dan Rasulnya. Karena orang lain kita susah untuk memberitahu orang lain, untuk di sana meyakinkan kepada orang lain. Terkadang penyampaian kita tidak dibenarkan oleh mereka. Kenapa? Karena bertentangan dengan nafsunya. Maka dari karenanya ucapkan suatu ucapan yang dibenarkan oleh Allah dan Rasulnya. Kalau udah Allah membenarkan, Rasulnya membenarkan, udah kita perbuat suatu perbuatan yang memang itu benar menurut Allah dan Rasulnya. Begitu. Faliyaqul khairan, hendaklah mengucapkan ucapan yang baik. Auliyasmut, kalau tidak bisa diam. Wan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa, tidak berucap melainkan kebaikan, tidak berbuat melainkan kebajikan. Ada Nabi kita Muhammad. Itu ikutan kita. Ingatkan. Ketika kita tanya, kenapa kamu ingatkan saya? Dalam rangka watawasau bil haq. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Nabi, la yadkhulul jannah, tidak masuk surga namam, orang yang bawa omongan si A tentang si B lalu dibawa ke si C, akhirnya hubungan C dengan A rusak gara-gara orang ketiga. Makanya jangan pernah ada orang ketiga di antara kita. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, guyub bareng. Ini tema kita malam ini, guyub bareng. Sampai kapan kita mengalami ini, Ustadz? Sampai akhirnya malaikat maut datang mencabut nyawa. Kalau ada orang menceritakan orang lain tentang kita lagi ngobrol nih berdua, dia ngobrol tentang si B, kita dengan si A ngobrolin si B. Ingatlah, ketika kita tidak ada, maka dia akan ngomongin kita dengan si B. Betul? Nampaknya banyak yang mengalami ini. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita bebankan pikiran kita ini untuk sesuatu yang berat, supaya mulut kita, pikiran kita enggak lagi fokus pada yang perintil-perintil yang kecil-kecil. Habib Muhammad bin Anis pikirannya fokus untuk membangun kelas, bangun asrama, ngirim anak santri kalau tamat nanti ke Darul Mustafa. Pulang anak-anak mesti ngajar, mesti hafal Quran, mesti bisa baca kitab. Mudah-mudahan niat besar ini tercapai. Amin. Ustadz Luqmanul Hakim ulang tahun yang ke-14 perjalanan Munzalan, Masjid Munzalan yang menanggung 700.000 anak pesantren penghafal Quran di Indonesia dengan program wakaf beras infak sodakoh sehari 1.000 rupiah.
Hanya dengan 1.000 rupiah sehari, Anda sudah bisa menyantuni penghafal Quran dari Sabang sampai Papua. Kalau 1.000 rupiah sehari, sebulan berarti 25.000, karena tanggal merah nggak dihitung. Dan nggak perlu kita ngantar ke pos, sudah ada yang mengutip dari rumah ke rumah, namanya Paskas, pasukan amal soleh. Jadi beliau nggak pernah memikirkan tentang omongan orang terlalu menyakiti hati, baper, enggak. Kenapa? Karena beliau fokus memikirkan berapa anak yatim yang nggak makan. Latihan berbagi sejak dini pakai iman. Anak-anakku ada makanan yang lebih atau dari rumah siapkan, saya ingin berbagi dengan temanku si fulan. Bawa 2 kurma, 1 untukku, 1 untuk kawanku. Berlatih. Dagang saat yang sama, jangan coba menghitung untung. Investasi yang menarik perhatian Allah pakai iman. Untung 10.000 bagi 2.000. Latihan supaya mengerti cara mengolah harta, supaya diri kita tidak tersangkut dengan keinginan mengumpulkan berlebihan. Ketika tahu cara mengelola, ketika dipandang kita paham oleh Allah, sudah bisa mengelola, maka dikasih oleh Allah. Karena Allah tidak menginginkan menjadikan hambanya tidak selamat dengan harta, kecuali hamba-hamba yang ingin menghabiskan kehidupan dunianya saja dengan harta tanpa peduli akhirat. Demikianlah selanjutnya apa yang ia kerjakan. Ia mengkaji Al-Quran, belajar. Mau jadi apa, keluarkan petunjuk. Ini yang guru-guru, yang ustadz-ustadz, yang profesinya di bidang pendidikan, keluarkan ayat-ayat ilmu, keluarkan hadis-hadisnya, keluarkan kitabul ilmi, topik nomor 3 di Sahih Al-Bukhari, keluarkan, ada berapa poin di situ, ikuti, pasti sukses, pasti bahagia. Tidak ada kader Nabi yang belajar langsung dari Nabi di bidang pendidikan kecuali mereka sukses. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah misalnya, sahabat-sahabat lain, Salman Al-Farisi yang dari Persia, itu semua sukses. Dan setelah itu generasi berikutnya belajar dari mereka, sukses semua bidang. Di bidang bisnis, di bidang ilmu, di bidang pemerintahan, di bidang jabatan, keluarkan panduan. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, itu yang dimaksud. Ngaji Qur'annya pakai iman. Bukan cuma keluar di lisan. Kalau cuma keluar di lisan, tembus di tangan, ujungnya hanya update status, ayat, tulis status. Yang update belum tentu mau memahami, yang update belum tentu mengamalkan. Pakai iman.